Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Ramadan Muatala dari kelas 21 absensi 13. Oke, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang kaidah percacahan. Jadi kaidah percacahan ini berfungsi untuk membantu kita untuk menghitung jumlah kemungkinan atau pola-pola tertentu dengan cara yang lebih sistematis dan juga lebih memudahkan kita untuk menghitung. Nah, intinya kaidah percacahan ini adalah cabang matematika yang membahas cara menghitung banyaknya susunan atau kombinasi suatu objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunannya. Kemudian di sini saya punya contoh kaidah percacahan dan aturan terjemahan. Jadi bisa di sini. Jika ada K1 cara melakukan kegiatan 2 dan seterusnya, dan kalian cara melakukan kegiatan N serta semua kegiatan tersebut saling lepas, maka ada K1 ditambah K2 dan seterusnya ditambah Kn. Nah, cara untuk melakukan tepat suatu kegiatan tersebut. Nah, biasanya cara ini digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau misalnya kejadian-kejadian yang berupa pilihan. Di sini saya punya contoh. Yang pertama, jadi Fatih akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 jenis mobil sedan, 5 jenis mobil SUV, dan 5 mobil MPV. Berapa banyak pilihan Fatih dan pembeli mobil? Nah, kita mengerjakan ini sesuai dengan aturan perjalanan ini ya. Nah, jadi ini kan aturan perjalanan ya. Jadi apabila pasal cara melakukan kegiatan 2 terusnya maka pakai cara melakukan gitu. Nah, jadi di sini kan ada keterangannya. K1 ditambah K2 dan seterusnya ditambah Kn. Nah, jadi di sini langsung aja kita kan di sini ada 3 jenis mobil, 5 jenis mobil, 3 jenis mobil sedan, 5 jenis mobil SUV, dan 5 mobil MPV. Langsung aja ini dijumlahkan ya, yang jumlah mobil ini. Jadi tinggal 3 Itu fosil. ditambah 5 ditambah 5. Masih Nah, jadi 3 ditambah 5 ini kan 8 ya. 8 ditambah 5 13. Jadi pilihan Fatih untuk membeli mobil adalah sebanyak 13 pilihan. Itu. Nah, saya di sini punya contoh kedua. Jadi Ilham akan membeli sebuah bola di sebuah toko bola yang menyediakan 3 bola basket, 4 bola futsal, dan 3 bola tenis. Berapa banyak yang Ilham untuk membeli bola? Caranya sama kayak yang pertama tadi. Jadi tinggal ditambahin aja bola-bolanya. 3 ditambah 4 tambah 3. Maka 3 tambah 4 tambah 3. 3 ditambah 4 7, 7 ditambah 3 10. Maka banyaknya pilihan Ilham untuk membeli bola adalah 10 pilihan. Ini ada aturan untuk kalian. Jadi jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya, dan Kn cara melakukan kegiatan N. Maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dengan K1 dikali K2 dikali seterusnya dikali Kn. Nah, cara ini biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus akan terjadi. Saat ini saya contoh. Jadi Tommy yang memiliki 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak cara kami memasangkan baju dan kain yang dipilih? Kita bisa taruh 3 baju ini dengan dua, tiga. Nah, jadi kan dia kan punya 2 celana, kan dia punya celana kan. Jadi bisa pilih dari pasangan dengan kalau aja celana itu C1 C2 karena dia ada 2 kan. Jadi ini juga dulu. Nah, ini juga boleh dipasangkan. Jadinya ini tuh bisa jadi satu. Jadi saya kembali
terbisungkan. Jadi cara memasukkan itu ada 6 cara memasukkan. Nah, 3 dikali 2 dengan 2. Jadi ini juga yang member memiliki 5 kemeja, 6 celana, dan 3 sepatu. Berapa banyak cara member memasukkan pakaian dirinya? Sama aja kayak yang tadi, 3 dikali aja. Jadi 5 dikali 5 dikali 3. 5 kali 5 tadi 90. Nah, jadi ada 90 cara Denver untuk memasukkan apa yang intinya. Terus di sini kita ada faktorial. Jadi faktorial itu perkalian hingga angka 1. Misalnya 4 faktorial, maka ini jadinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini digabungkan. Di sini juga ada filling slot. Jadi filling slot itu adalah pengisian slot dengan perintah. Misalnya seseorang ingin membuat suatu paspor 4 angka dengan pilihan angka 0 sampai 9. Ini ada 2 yang berulang dan tidak berulang. Jadi contoh yang berulang ini 10, 10. Jadi angkanya itu sama terus gitu. Mau misalnya ini ada 56, tetap aja 10. Nah, kemudian yang kedua yang tidak berulang. Nah, 10, 9, 8, 7. Jadi ini jadi angkanya beda-beda. Jadi 10, 9, 8, 7 misalnya yang mau lebih bisa jadi 6. Kemudian seterusnya 5, 4, 3. Nah, dari sini sekarang kita masuk ke materi permutasi. Nah, permutasi ini adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Nah, yang dimana di sini AB tidak sama dengan BA. Nah, permutasi R unsur dari N, unsur yang tersedia dapat dituliskan sebagai P R pangkat N atau N P R atau P dalam kurung NR, di mana R lebih kecil daripada M. Nah, di sini rumusnya N pangkat S sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Di sini sebagai contoh soalnya bisa kita lihat suatu organisasi akan memilih seorang ketua yang dimana seorang sekretaris dan bendahara ikut serta dari 7 orang calon yang memenuhi kriteria. Berapa banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 calon yang tersedia? Nah, di sini berarti kan ada 7 calon yang 7 calon. Berarti misalnya calon-calon ini kita anggap A, B, C, D, E, F, G. Dan calon ini adalah P3. 3 dari N. P3 pangkat 7 sama dengan 7 faktorial per 7 dikurangi 3 faktorial. Nah, berarti sama dengan dia tinggal 7 faktorial per 4 faktorial. Nah, berarti ini tinggal dihitung aja, berarti kan sampai yang ke 4 faktorial. Berarti sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Dia sudah 210. Nah, ini kayak gini teman-teman. Nah, kemudian dari materi permutasi, kemudian kita sekarang masuk ke materi yang kombinasi. Nah, jadi untuk secara kombinasinya, kombinasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutannya. Jadi kalau misalnya tadi permutasi dia kan memperhatikan urutannya. Nah, kalau ini kombinasi itu dia nggak memperhatikan urutannya. Jadi ini AB sama dengan BA. Nah, banyaknya kombinasi R unsur dari N. Ini ya dapat dijelaskan sebagai CR pangkat M atau C dalam kurung N NR. Kalau di itu sakit. Nah, R kurang dari N. Nah,
ini rumusnya PROS sama n faktorial per n dikurang n faktorial dikali n faktorial. Nah di sini kita ada contoh soalnya. Jadi sebuah pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Nah, jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Nah, kita langsung masukin ke ini aja. Di ada sebenarnya beta. Masukin rumusnya ini. Di C2 10 faktorial per turun 10 kurang 2 faktorial faktorial. Nah, ini langsung aja 10 dikali 2. Jadi hasilnya ketemu 8 faktorial. Terus oke di sini 10 9 8 faktorial per 8 faktorial. Nah, kali ini jadi ini cara menentukan kita ini 8 faktorial kan sama ya. Jadi bisa dicoret. Ini yang 10 sama 2 juga bisa dicoret. Jadinya ini jadi 5. Nah, berarti kan hasilnya jadinya 5 kali 9. Nah, jadi banyaknya yang terjadi adalah 45 cara. Oke, jadi sekian aja materi kaidah penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan salah yang kami lakukan, karena saya manusia bukan nabi boy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.